sekalian dan Sobat Pramuka di mana saja berada, kembali lagi di Podcast Dingin. Dalam episode ketiga kali ini, saya Kak Joni akan bincang-bincang dan ngobrol santai bersama narasumber. Dan kali ini kita akan membahas topik tentang pengalaman narasumber ketika mengikuti kegiatan kepramukaan. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan hadir di studio atau di podcast kami, di Podcast Dingin. Langsung saja kita bincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kak Ari. Selamat datang kakak. Ya, baik Kak Ari. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami di Podcast Dingin. Kakak bisa langsung memperkenalkan diri, mungkin nama, angkatan Rainas, dan peran waktu mengikuti kegiatan, contoh lah seperti itu. Baik, pertama-tama mungkin dari nama dulu kakak. Iya. Kalau dari nama, sebelumnya ini ketong bahasanya formal atau bahasa ketong yang orang ini kakak? Kita boleh tidak terlalu resmi juga baik. Ini kan obrol santai Iya, sebenarnya. karena kan ketong juga kebetulan didolok jadi Dingin betul. Toh. Iya. Akhirnya ketong kalau bisa kan bahasanya agak-agak ketong orang Baik. Kalau dari nama, Iya. saya nama Sulistia Ari, Kak Sulistia Ari, ya. biasa dipanggil Kak Ari. Kalau angkatan Rainas saya ke 11 2017. Angkatan Rainas 11 2017. Ya betul. Jadi kegiatannya ke 11 di tahun 2017. Saya sekarang aktif di DKC dan Saka. Kalau di DKC saya di bagian bidang penelitian dan pengembangan. Luar biasa. Anggota DKC ya, berarti. Kebetulan anggota DKC dan tahun lalu saya sempat menjabat sebagai ketua DKS. Dewan Kerja Saka. Dewan Kerja Saka Wirakartika Kodim 1621 TTS. Luar biasa. Berarti ada dua jabatan, dua tugas tanggung jawab yang diemban di DKC dan di DKS juga. Saya menjabat sebagai ketua DKS itu belum. Karena kan ada peraturan yang waktu itu kalau sudah menjabat sebagai DKS berarti tidak bisa menjabat sebagai DKC kan ya. Iya. Nah, waktu itu saya masih posisinya ketua DKS, terus dihubungilah sama Kak Grace. Ketua DKC sekarang. Iya, yang ketua DKC sekarang. Kakak bisa minta tolong kok, bagaimana kakak? Ada yang bisa beta bantu kak atau kemana? Dia bilang kakak ketemu posisi sekarang di DKC itu ada beberapa yang kosong. Kalau kakak bisa berkenan, nah, kakak bisa isi kak supaya kotong bisa kasih aktif kotong pun pramuka di TTS nih. Oh boleh kakak. Nah, setelah beta dengar informasi begitu kak Joni, secara spontan beta mengiyakan. Secara spontan beta mengiyakan. Terus waktu kembali ke Saka, beberapa teman yang tegur, Ari, lu menjabat di DKC? Iya kakak, kenapa? Bukannya Kak Ari ini masih ketua DKS? Oh iya betul juga. Terus saya berteman bilang, berarti sudah bisa kakak harus kasih tinggal salah satu. Akhirnya waktu itu setelah berbincang dengan Pamong kasih solusi, ya sudah Kak Ari. Dipilihlah salah satu. Iya betul. Jadi dan sekarang sebagai anggota DKC. Sekarang sebagai anggota DKC dan purna ketua Dewan Kerja Saka. Luar biasa Kak Ari. Terima kasih Kak Ari. Itu awal singkat perkenalan tentang identitas, tentang menjawab sebagai apa sehingga dalam posisi beliau sekarang kita sudah tahu bersama. Kak Ari, saya pengen tahu dulu, mungkin dulu Kak Ari waktu masih di Siaga Penggalan Penegak itu bisa ceritakan singkat mungkin sudah aktif itu muncul mungkin di Kesaka itu sejak tahun berapa dan itu di kelas berapa, bisa diceritakan? Kalau awal-awal gabung di organisasi pramuka Kak Joni, kan kebetulan saya ini kan pindahan loh kakak, pindahan dari Jawa datang ke timur sini karena orang tua, ikut dengan orang tua merantau. Jadi kalau organisasi pramuka itu kakak saya ikut dari Siaga. Luar biasa. Dari Siaga. Waktu itu kan saya pindah ke sini kelas 6. Jadi kelas 4 dengan kelas 5 SD itu saya sudah masuk pramuka sebenarnya. Waktu awal-awal masuk pramuka itu kalau saya tidak salah itu tuh karena ada pesta siaga. Waktu itu awal-awal sekali tahun berapa saya juga lupa, itu presiden siapa itu saya juga sudah lupa. Pertama kan pesta siaga antar
antar sekolah. Antar sekolah. Terus karena kita punya sekolah waktu itu kebetulan saya yang jadi ketua Barung, Iya. dan kita punya sekolah dapat juara 2, akhirnya bisa mewakili kabupaten. Nah, itu kegiatan pertama kali saya keluar itu ke Semarang. Karena saya sebelumnya kan di Kota Demak, toh Kak Joni. Jadi ibarat Kota Demak dengan Kota Semarang tuh, kalau Semarang tuh Kupang, Kota Demak itu Soes. Iya, begitu. Oke. Nah, itu zaman saya SD kelas. Itu SD. Kalau SMP ke Ari, berarti SMP sudah di Soes ini. Iya, kalau SMP sudah di Soes. Kan saya sebelumnya juga pindah-pindah toh Kak Joni. Jadi MTS kok? Di mana? Waktu itu MTS. MTS. Tapi sebelum di MTS, Kak Joni, saya SMP itu kan kelas 6 saya ke sini. Iya. Terus SMP saya balik ke Jawa. Balik ke Jawa lagi. Balik ke Jawa itu masuk di pesantren. Jadi di pesantren itu tidak ada pramuka. Di pesantren 1 tahun, kelas 1 SMP itu di pesantren 1 tahun, sampai betah, akhirnya keluar pindah-pindah, nenek punya kampung di Jawa sana. Iya. Itu di sekolah yang saya masuk tuh ada pramuka, Kakak. Ada pramuka, ya. Tapi karena sebelumnya waktu siaga itu sudah pernah rasa apa itu pramuka, dan saya rasa kayak kayaknya itu organisasi waktu saya masih kecil. Jadi waktu SMP di Jawa itu saya tidak aktif, tidak ikut. Bahkan saya pun teman-teman yang satu kelas itu ada yang ikut pramuka, saya ketawa. Buat apa kayak anak kecil? Waktu SMP itu kan di Jawa seperti itu. Nah, terus ditariklah saya sama orang tua ke sini. Sampai di sini masuk di MTS. Sampai di MTS, kalau untuk cerita di pramuka nih Kakak, ada cerita, ada yang istilahnya agak-agak kurang enak mungkin kalau teman-teman dengar. Jadi pasti ada. Pasti ada. Itu. Jadi pertama kali di MTS itu dulu saya masuk belum ada pramuka, Kakak. Iya. Saya masuk ke tahun ke berapa itu kan pindahan. Iya. Itu saya masuk pas kebetulan berapa bulan kemudian kebetulan kita punya sekolah itu memang ada mau adakan ekskul pramuka. Tapi pembinanya tidak ada, Kakak, waktu itu. Singkat cerita, saya pun pembina yang dari sekolah ini ketemu dengan pembina LP3. LP3 itu kan dia dari pusat Jakarta, ada berapa ratus orang itu disebar ke pelosok-pelosok. Nah, itu untuk membina pramuka. Waktu itu saya masih ingat sekali, kita pun pembina waktu itu ada Kak Herman, Kak Hadi, terus Kak Noah, dengan Kak siapa, ada 5 orang pokoknya. Itu kami sebut itu dia 5 pendekar. 5 pendekar itu luar biasa. Pendekar. Itu awal-awal mereka datang ke SOE itu, saya anggap kayak sama Kakak, saya dengan mindset yang sama dari Jawa itu saya menganggap bahwa ini pramuka ini kegiatan anak kecil. Padahal ada dia punya makna. Oh, betul kan. Saya rasa ini pramuka ini kegiatan waktu saya masih SD. Jadi dari Penggalang itu awal-awal beta masuk pramuka itu karena iri. Waktu itu Bepo saya punya angkatan tuh berangkat jambore daerah itu di Bejawa. Di Ngada di ND sana. Setelah pulang dong cerita Kakak, di sana enak ketemu begini. Luar biasa. Akhirnya saya istilahnya, kayaknya kepengen juga, Kakak termotivasi, kepengen lagi di lihat yang namanya Ngada tuh yang mana, Flores itu yang mana, kayaknya kepengen nih. Akhirnya join lah Kakak, beta pertama kali ikut waktu SMP itu, join. Nah, setelah itu di SMP itu kegiatan paling mentok ke Kupang, ke kampung-kampung, karena waktu itu ada sempat dengan Kodim TMMD. Nah, pertama kali Saka ini Kakak, sebenarnya kalau mau dibilang dari aturan tuh ketong salah, Kakak. Ya tidak salah tidak benar juga. Iya. Karena dari Saka itu Kakak, sebelumnya ketong kan gerak jalan dan ketong antara SMA, tingkat SMA. Tidak, SMP. Kan waktu itu yang 17 Agustus. Iya, Bupati punya, gerak jalan Bupati punya. Ketong sekolah dapat juara. Nah, setelah juara ini ketong pembina bilang, nanti kita adakan pelatih dari Polres supaya langsung bina ketong untuk pramuka. Tunggu dari Polres cuman kayak kasih kabar saja Kakak. Tapi dari Kodim, dari Wirakartika ini, waktu itu kan ketong SMP tuh Kakak, jadi ketong tahu Saka itu apa, Satuan Karya itu apa, Wirakartika atau Bayangkara, Mana Bakti itu ketong kan tahu. Iya. Jadi dari Kodim langsung turun ke Gudeg. Iya, langsung ke Gudeg. Ajukan surat untuk kegiatan. Nah, itu tuh awal mula beta masuk Wirakartika. Jadi bukan karena beta keinginan pribadi, karena beta sudah tahu. Iya. Karena saya sendiri sudah tahu ada Saka. Jadi dari Kodim langsung turun, ajukan surat untuk kita ikut serta dalam kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu baru dari
Pamong Saka dorang, waktu itu saya ingat sekali masih ada Pak Endet, terus masih ada Kak Ike. Nah itu tuh yang memperkenalkan ketong dengan Saka Wira Kartika, bahwa di Kodim itu bisa bina pramuka, di nama Saka Wira Kartika. Nah mulai dari situ tuh ketong masuk di angkatan pertama, Kakak. Jadi kenal Saka Wira Kartika ini bukan setelah Penegak, tetapi Dari Penggalan. Dari Penggalan sudah Iya, kenal Luar Saka biasa. Wira Kartika tuh sudah dari Penggalan. Jadi karena waktu itu Kak Ike atau Pak Endet, entah pamong siapa waktu itu jelaskan bahwa SMP itu belum boleh join di sana. Ya itu secara aturan. Ya, secara aturan. Tidak Makanya boleh, waktu tapi itu- dalam fleksibilitas di lapangan ini kan tidak salah untuk kita belajar lebih Iya, lagi. betul. Nah, makanya waktu itu Luar kita biasa. lulus dari SMP, naik ke SMA, sudah ada bayangan, oh berarti kita lanjut ke Ini nyambung saja kan sudah ada dasar. Iya, betul sekali, Kak. pengalaman Nah, sebelumnya. di sini nih, dia problem Kakak. Ini problem pertama dalam, istilahnya dalam saya punya pengalaman di Pramuka. Jadi saya masuk SMA itu sekolah yang baru berdiri sekitar 6 tahun. Karena saya angkatan kelima. Angkatan tahun kelima, Kakak. Untuk Jadi di sekolah itu belum ada gudeg, Kakak. Tapi dia punya kepala sekolah, kalau saya dengar-dengar waktu itu tergabung dalam Andalan Cabang. ke Waktu itu. musyawarah. Bukan, Pak. Oh iya. Itu, iya. Jadi saya Iya. dikoordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Iya. Pak, saya butuh organisasi pramuka kalau ada, kalau bisa di sekolah. Tapi waktu itu karena situasi sekolah kan, situasi sekolah yang kita punya gedung juga masih belum terbangun rapi. Sebenarnya masih sekolah yang baru berdiri beberapa tahun lagi gitu kan. Iya. Makanya ketemu pramuka belum ada. Nah, di sini Kakak nyambung. Kenapa beta bisa sampai di Raimuna Nasional? Karena saya tidak punya gudep. Saya punya sekolah itu tidak ada gudep. Akhirnya saya ikut gudep teritorial. Kan waktu itu dari Andalan Cabang, kan Kak Joni dong yang Iya, iya. kasih informasi ke kami bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak ada gudep bisa ikut gudep teritorial. Iya. Nah, awal saya masuk gudep teritorial pun karena sekarang orangnya masih ada. Masih ada. Sekarang tuh waktu itu Satu waktu kita undang beliau untuk jadi narasumber beliau. boleh. Luar biasa. Mungkin habis dari beta. Iya. Boleh. Waktu saya kenal akrab, akhirnya di setiap kegiatan apapun ketemu dua selalu pisah sama-sama, bahkan ketemu dua tidur di tengah lapangan yang ketika embun tuh datang Kakak ketemu bangun usap muka begini air semua. Luar biasa. Kira-kira motivasi pribadi Kakak seperti apa? Kalau tadi cerita tentang perjalanan, waktu setelah mengikuti kegiatan di Saka, Kakak membayangkan tidak nanti suatu saat Kakak akan Bisa sampai di tingkat nasional? Pernah membayangkan? Waktu itu saya belum terbayangkan tadi. Terbayang. Cuman kalau informasinya sudah ada. Dan itu membuat Kakak termotivasi. Tidak juga Kakak. Tidak Karena juga. saya menganggap bahwa waktu itu masih ada Kak, masih ada Kak Charles, masih ada Kak Hanson, masih ada Kak Chris. Itu tuh saya rasa itu pramuka-pramuka yang levelnya di atas dari saya. Dari segi ilmu atau dari segi pengalaman, itu saya rasa mereka lebih senior dari saya kan. Ikut seleksi itu dari, kalau bisa tahu itu dari Saka Wira Kartika itu berapa orang ikut seleksi waktu itu? Yang waktu itu ikut seleksi kami angkatan 1 dengan angkatan 2 kan Itu kami rata-rata kan- semua ikut itu. Nah, tidak rata-rata kan? Tidak. Karena kami dibagi dua, Oh, belah dua. iya. Yang pertama kan kami angkatan 1 ada sekitar 20, ya hitung pi bulat 20 peserta. Jadi 20 peserta itu yang cowok itu ada 5 orang ikut seleksi Rainas, Iya. terus yang 5 orang lagi ikut Paskibra waktu itu Kakak, kan kebetulan bertepatan dengan Paskibra. Jadi sebagian ke Paskib, sebagian ke Raimuna Nasional. Iya, Walaupun ketong betul. satu tim tapi ketong bagi tugas, bukan Iya. bagi tugas istilahnya. Satu kejar ini Raimuna Nasional, satu kejar Paskibra. Begitu. Cerita-cerita tentang seleksi Kakak. Kakak punya perasaan bagaimana waktu pertama kali tahu bahwa nanti ada seleksi, bahwa nanti Kakak juga ikut seleksi. Perasaannya bagaimana? Senang, artinya termotivasi bahwa ini dia punya waktu sudah untuk saya melanjutkan semangat yang sebelumnya saya tahu. Kakak punya perasaan karena termotivasi, senang dan apalah begitu. Ya, ada Kakak. Iya. Ada, itu memang karena yang tadi saya cerita
waktu di Penggalang itu kan saya awal ikut pramuka karena teman-teman kan ikut jambore itu kakak. Jadi memang di dalam benak saya ada kata bilang begini, senang juga. wih kayaknya ini memang Luar biasa. waktu ini beta harus Ini tembus punya Jakarta. momen ya. Ini dia punya momen nih kayaknya nih. Luar biasa. Jadi waktu sampai kakak saya dari sekolah saja kena tegur karena istilahnya sudah terlalu sangat fokus di seleksi Raimuna Nasional sampai sekolah ini tidak diurus lagi. Jadi saya punya kamu Fikus itu mengamuk, bukan mengamuk, tegur. Kakak boleh ikut kegiatan atau pramuka itu juga bagus, tapi tolong kak, maksudnya kakak ini masih peserta didik dan tugasnya sekolah, jadi kalau bisa pelajaran jangan sampai dikasih tinggal. Akhirnya saya bagi waktu kakak, karena motivasi, karena motivasi pengen bebukan dong kemarin habis dari Jawa, saya harus ke Jakarta nih. Akhirnya bagi waktu, pulang sekolah langsung kuarcap, pulang tengah malam. Kawan kau boleh ikut jambore, saya harus nasional. Luar biasa. Saya harus tembus Jakarta. Baik Ari, saya pengen tahu cerita, mungkin Kak Ari bisa ceritakan tentang proses seleksi dari awal seleksi untuk Raimuna Nasional ini seperti apa? Kak Ari bisa ceritakan. Saya persingkat saja, mungkin ketemu seleksi waktu itu 3 bulan kakak. Jadi di Kuarcap. Jadi seleksi bulan pertama itu kita fokus ke Gudeg Penggalang karena waktu itu kan Raimuna Nasional, dan Raimuna Nasional itu kan untuk penegaan, dan persyaratan untuk berangkat Raimuna Nasional itu kan minimal laksana kan. Persyaratan laksana minimal lantik Penggalang setidaknya terat ataupun ramu rakit atau terat di satu tingkatan ya toh kakak. Makanya kotong sibuk waktu itu di SMP di MTS supaya kotong melengkapi kotong punya SKU laksana. Terus bulan kedua itu full seleksi dengan kakak andalan cabang dong. Itu kami persiapan yang luar biasa ya. Kami kena injak dari pagi sampai sore, pulang malam itu full kakak kami kena bina, kena istilahnya dapat tekanan, dapat intimidasi sudah luar biasa lengkap. Iya betul, supaya kami pun persiapan matang supaya tidak bikin malu-malu tuh di sana. Atau mengerti kakak. Iya. Terus bulan ketiga TC. Bulan ketiga itu TC lebih ke persiapan apa saja yang perlu kotong bawa dari sini. Karena waktu itu kan kakak ingat kotong bawa apa lagi? Lopo, betul. Kotong bawa lopo, kotong ambil alang-alang di almarhum Kapolri waktu itu kotong pakai ini sabit, baru kotong sabit ame alang-alang, orang pikir kotong mau kasih makan sapi. Luar biasa. Jadi selama 3 bulan itu kalau mau dibilang sekolah masuk sekolah penting tapi kedua. Betul. Begitu dari sisi hobi. Sekolah penting tapi kedua, sampai akhirnya kena tegur. Dan ya mau bagaimana lagi, namanya usaha kan istilahnya kotong perlu full effort, kotong perlu penuh sepenuhnya toh. Jadi selama 3 bulan itu penuh dengan ya capek sakit terus kena marah sampai orang tua juga bilang, lu kamu ikut itu bareng tuh apa sih gunanya, biar apa, dapat nilai kah dari sekolah? Tidak dapat nilai dari sekolah. Tapi kenapa sampai mau gitu? Karena pengen saja, maksudnya ini barang kapan lagi, belum tentu saya hidup di bumi ini bisa merasakan 1 kali kegiatan kalau tidak ikut, maksudnya kalau tidak ambil ini kesempatan. Luar biasa ya kakak. Begitu, selama 3 bulan itu problem pasti ada, masalah pasti ada, dan kita jalani saja. Waktu itu saya jalani saja, tidak terlalu banyak pertimbangan. Luar biasa. Begitu. Itu perjalanan setelah seleksi 3 bulan di sini, sempat nanti lanjutnya ke Lembata dulu baru langsung 1 minggu. Ya, kegiatan 1 minggu karena Raimuna daerah dulu. Setelah Raimuna daerah di Lembata langsung berangkat ke Jakarta Nasional. Luar biasa. Setelah kakak terpilih dan lanjut ke nasional, pengalaman atau kesan yang ada, kesan pertama setelah sampai di Cibubur. Kesan yang pertama waktu itu kemana kakak? Tidak nyangka sih, maksudnya tidak menyangkanya begini. Wih, padahal kemarin saya masih sempat-sempatnya berpikir, maksudnya sempat-sempatnya insecure, jangan sampai bikin beta yang berangkat. Tiba-tiba saya sudah injakan tanah di Jakarta. Sempat tidak optimis lah. Sempat tidak percaya diri tuh kan. Tapi kembali lagi,
karena saya sudah sempat ngomong waktu di Lembata, ini yang bawa nama TTS ini tidak boleh orang sembarang. Ngomong dengan diri. Jadi akhirnya itu jadi ini senjata buat saya sendiri kakak, karena waktu sampai di sana pokoknya yang saya tanamkan dalam benak itu, saya tidak boleh bikin sembarang-sembarang di sini. Saya tidak boleh bikin nama TTS itu nanti rusak di depan kontingen-kontingen lain. Kan di situ kita ini kan Rem Nasional dari ujung Indonesia sampai ketemu ujung Indonesia kembali toh kan. Jadi kotong kan bisa baku lihat, kotong bisa saling istilahnya saling tatap muka lah, kotong bisa tahu oh ini karakternya dari kontingen ini, karakternya dari kontingen ini. Itu yang paling saya jaga kakak. Kakak sudah di sana cerita di Cibubur, kira-kira kegiatan apa yang paling berkesan? Dia punya giat di tingkat penegak yang paling berkesan. Kalau kegiatan yang paling berkesan, kakak saya ini banyak, saya tipikal orang tuh yang ingatannya kuat kan. Kalau kejadian-kejadian yang seperti itu tuh saya ingat sekali. Jadi saya rasa kegiatan itu semua seru, semua menyenangkan, semuanya berkesan. Dari salah satu yang menurut kakak dari semua ini kan nanti kakak menikmati, lalu dalam kegiatan itu kakak mengikutinya dengan baik, tapi saya pengen tahu kira-kira dari satu kegiatan itu yang mengubah kakak punya cara pandang langsung. Mungkin sebelumnya kita kan SMA nih, kita kan di negara, kita punya motivasi, kita punya semangat yang tinggi, tapi pasti ada sekian banyak jenis kegiatan. Mungkin ada gambaran satu jenis kegiatan yang nantinya setelah itu dia mungkin mengubah kakak punya cara pandang. Ada kakak? Iya. Ada di situ kegiatan nama paintball. Itu kegiatannya sebenarnya kalau mau dibilang itu lebih khususnya untuk penggalan kan. Itu outbound ya? Iya, outbound. Lebih paintball. Itu tuh yang kalau ketong search di Google itu yang senjata pakai peluru karet yang warna-warni itu kan. Itu yang ketong ikut kegiatan itu. Kenapa saya merasa bahwa di situ tuh mengubah ketong cara pandang? Karena waktu itu ada satu kejadian kan. Ini kejadian yang luar, istilahnya di luar dari ketong ekspektasi, bahkan panitia ekspektasi. Ini entah bagaimana ceritanya, dalam satu tim itu semua orang NTT, kakak laki-laki semua orang NTT. Jadi kami itu kegiatan baku tembak, tapi satu tim itu NTT. Jadi yang berhadapan dengan kami itu dong geli sendiri kakak. Serius dong geli sendiri, karena dong dia ketemu orang NTT itu. Dan waktu itu juga kan saya teman, kalau tidak salah dia nama siapa itu yang dari Kabupaten Kupang, kan dia agak kecil-kecil berwarna hitam tuh kakak, permising kan. Mungkin ini istilahnya dari kegiatan itu kan orang lihat kayak agak-agak geli juga. Dia juga karam-karam kakak. Jadi kenapa saya rasa bahwa itu tuh mengubah saya pola pikir? Ternyata dari kegiatan itu tuh kotong bisa saling tahu ini orang nih, maksudnya ini orang nih diamnya karena apa? Ini orang pola pikirnya tuh istilahnya dia punya cara pandang orang tuh bagaimana. Walaupun ketong kegiatannya baku tembak, tapi kita bisa lihat ini orang karakternya, mentalnya dia kayak geli juga dan ketong atau kemana gitu kakak. Jadi saya menganggap bahwa ternyata istilahnya dari satu kegiatan nih ketong bisa lihat orang masing-masing punya pendapat bagaimana, ini satu punya pola pikir bagaimana. Nah itu tuh yang dari saya kegiatan itu sampai ini detik saya punya pembelajaran sendiri. Kalau ketemu dengan orang atau ketemu dengan karakter yang berbeda-beda itu saya harus menempatkan diri bagaimana supaya dia istilahnya dia merasa aman. Karena waktu itu kan ketemu baku tembak tuh kan. Jadi saya pun teman nih yang dari Kabupaten Kupang ini kan sangar dia. Dia maju di depan, semua orang pi di belakang. Ketemu pun tim lawan tuh pi di belakang semua kakak. Jadi ketemu agak bahwa ternyata dong tuh takut, dong takut karena dulu kotong kan muka garang semua, muka asam semua tuh. Nah setelah kegiatan itu baru kotong berbaur dengan dong, baru dong mau berbaur dengan ketong. Luar biasa. Iya kan. Menginspirasi saya, dapat poinnya di situ kan. Permainannya outbound itu seharusnya untuk penggalang, tapi seketika dia membuat kakak punya cara pandang tentang nanti kita punya masa depan, tentang pembentukan awal karakter kita seperti apa, itu sudah tergambar jelas. Kakak saya pengen tahu keterampilan apa yang kakak seketika kakak dapatkan sempat ada di sini tetapi termotivasi, atau mungkin tidak ada di sini dan kakak dapatkan di Jakarta, di Cibubur. Jadi dari mulai beta ambil contoh itu kegiatan paintball itu. Oke. Kegiatan paintball itu
waktu itu kan karena yang dari luar, masih bukan dari luar sih, dari kayak kontingen-kontingen lain melihat bahwa, ini anak NTT dong kumpul jadi satu dari dalam satu tim itu kan dong senari buat kumpul yang ketong kan. Akhirnya setelah itu kegiatan kan ketong berbaur deh dong, baru dong mau berbaur deh ketong. Nah itu yang muncul dari saya diri sendiri, keterampilan yang namanya berbaur kan. Maksudnya mengerti akan sesama ketong. Jadi waktu itu karena saya rasa saya teman-teman kok duduk sendiri, tapi yang di sana dong ada seru-seru, ketawa-ketawa, ada saling kenalan, ada saling ini saling bertukar cerita, bahkan ada yang sampai bertukar bahasa, bertukar batch kan. Ketemu kebiasaan di Jakarta kan tukar batch tuh kan. Tapi kok saya teman-teman dari NTT kok ketemu duduk juga ketawa-ketawa sendiri. Akhirnya di situ mulailah cara komunikasi kan. Keterampilan diri saya pertama kali di itu kegiatan Rema Nasional itu komunikasi. Ya betul. Jadi entah bagaimana, entah ada hidayah apa itu tiba-tiba muncul di kepala begini, saya bisa berkomunikasi dengan orang sambil mengetahui apa yang dia mau. Jadi waktu itu mungkin kan dong rasa dong takut karena kotong orang NTT kan terkenal keras tuh kan. Dong takut kotong istilahnya ngobrol dengan dong, tapi dong takut menyinggung kotong sampai akhirnya nanti kotong pun kekerasan tuh muncul begitu. Akhirnya saya jelaskan di mereka, kakak ketong tuh sebenarnya apa ya, ketong sebenarnya tuh kalau kakak orang mengerti kami punya bahasa, kami tuh pelawak semua kakak. Karena kami tuh istilahnya ngomong memang keras, terus kalau bercanda juga keras, tapi itu lucu. Maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan kekerasan yang selama ini kakak orang lihat di media. Nah akhirnya karena ada satu orang yang saya sudah mengerti maksudnya dia, akhirnya dia mulai gali ketong, dia mulai mulai berani tanya, kakak di NTT itu begini-begini kak, begini-begini kak. Nah, yang awalnya dia takut untuk tanya kakak, dia jadi frontal, dia jadi tanya kakak di NTT itu ada sinyal kak. Jadi saya mungkin bagaimana kakak, saya rasa kayak ini saya kasih kamu kesempatan, tapi jangan terlalu frontal. Jadi saya bilang kakak kami tuh di NTT itu, kami di NTT itu punya gedung kakak, kami bukan di hutan. Kak Ari, berarti saya pengen tahu. Berarti keterampilannya tidak terlalu, tapi mindset langsung dengan kita punya wawasan itu langsung terbuka. Khusus kita secara pribadi maupun tim, tergantung dianya yang nanti mau membaca dan memahami itu. Iya betul. Tapi secara khusus untuk pribadi Kak Ari, perbedaan terbesarnya di apa? Ketika sebelum berangkat dan sesudah, terbesarnya di titik, kalau tadi tentang permainan yang bermakna, terus keterampilannya hanya Kak Ari punya sederhana, tetapi yang setelah itu Kak Ari merasakan apa perbedaan terbesarnya di apa? Satu-satunya yang saya rasa perbedaan untuk kakak, relasi. Iya. Saya setelah pulang dari sana, setelah itu kegiatan, setelah saya istilahnya kalau mau dibilang kan itu pengalaman yang bisa jadi buruk waktu itu, tapi kan karena saya bisa tiba-tiba saya bisa baca situasi nih, saya pun teman-teman kok sendiri begini yang tadi itu kan. Jadi saya akhirnya punya keterampilan pribadi itu dalam membangun relasi. Itu terbesar. Itu paling besar, itu karena istilahnya nampak sekali. Sebelum saya berangkat itu kakak, saya takut ngomong dengan orang. Kita bukan masalah takut, kita masih anak-anak. Iya betul kan. Walaupun saya sudah SMA waktu itu, tapi ngomong dengan orang tuh saya tidak tahu ini harus ngomong apa, ini saya harus tanya apa, saya tidak tahu kakak. Tapi setelah itu setelah kegiatan paintball itu, walaupun masih di ruang lingkup Rema Nasional, saya jadi berani ngomong dengan orang duluan, saya ngajak kenalan duluan, bahkan pembina-pembina dari Kalimantan orang itu kakak, kita ngajak dong ngobrol di warung bakso di Pasar Rema Nasional. Jika tuh ajak dong ngobrol. Nah mulai dari situ tuh kakak, yang saya rasa beda sekali dari sebelum saya berangkat sampai saya pulang kemarin itu saya punya relasi, saya punya istilahnya cara sendiri untuk mengerti orang, saya punya cara sendiri untuk ngobrol dengan orang, dengan saya punya istilahnya dengan caranya saya sendiri. Itu yang paling beda, karena yang pertama pramuka ini kan pembentukan karakter. Pertama karakter supaya kau bisa bersosialisasi, terus kau bisa memimpin dan dipimpin, itu kan semua
dasarnya pramuka. Ada di situ. Nah, saya rasa itu waktu saya berangkat ke Jakarta saya baru dapat. 3 menjadi karakter, memimpin dan dipimpin. Itu poin pentingnya di sana. Iya. Kak Ari, menurut Kak Ari seberapa pentingnya kita untuk memahami apa yang biasa kita lakukan. Hal sederhana kita di Gudet, di Kuaran mungkin, Kuarcap, Kuarda, lalu menurut Kak Ari, dia punya seberapa penting untuk kita anggota pramuka mengikuti kegiatan. Kalau pentingnya kakak, ini kan artinya seberapa pentingnya anggota tuh bisa ikut serta dalam kegiatan nasional kakak. Kalau dari kegiatan nasional tuh kakak, saya rasa ya penting sekali, tidak terlalu dipaksa. Kita tidak, istilahnya tidak terlalu kita tuntut untuk ini anggota harus sampai nasional ya, harus sampai nasional. Kita tidak, kuantitas tidak. Iya, tidak terlalu dituntut. Tapi dari dia berangkat nasional itu, dia punya mindset, dia punya pola pikir itu pasti akan berubah kakak. Karena apa? Karena di sana itu dia bertemu dengan teman-teman dari luar daerah. Kadang itu kakak, ketemu pramuka, ketemu anak-anak, istilahnya jangankan anak pramuka, ketemu anak-anak gang situ, ketemu tuh pemikiran sudah akan terbuka kalau ketemu sudah ketemu dari yang dari luar daerah lain. Iya, betul kakak. Nah itu sih kegiatan nasional, saya rasa cara pola pikirnya ketemu tuh akan terbuka setelah ketemu berbagi dengan pola pikirnya orang lain. Nah setelah ketemu berbagi dengan pola pikirnya orang lain, itu tuh yang akan menimbulkan pemikiran bahwa oh ternyata yang selama ini beta pikir tuh tidak terlalu benar juga. Karena waktu itu juga sama kakak, saya juga menganggap bahwa ketong orang NTT dan orang NTT karena ketong dan ketong tuh jadi main gila dengan apapun juga pasti ketong nyambung tuh kakak, soalnya bikin orang lain tersinggung. Tapi setelah beta coba buat komunikasi dengan teman-teman yang dari kontingen lain, oh ternyata tidak seburuk yang selama ini saya bayangkan. Nah itu tuh yang jadi istilahnya acuan untuk kenapa anggota pramuka harus ikut kegiatan nasional. Penting sekali. Ya, luar biasa. Kak Ari menginspirasi saya. Sudah coba catat beberapa poin penting. Kak Ari, kalau semacam waktu bisa diputar kembali, Kakak mau pengen buat apa waktu itu? Ya, kalau untuk lebih baik. Kalau seumpama waktu diputar kembali, satu hal yang pengen saya perbaiki ya kakak. Iya. Saya tidak mau jadi introvert lah. Karena waktu saya berangkat pertama, saya tidak ngomong dengan istilahnya sembarang orang. Bahkan dari kontingen yang kayak satu NTT tapi beda kontingen, kayak contoh Soe, Rote, Kabupaten Kupang dan Kupang. Itu saya tidak berbaur dengan semua kakak. Jadi ada, istilahnya waktu kotong berangkat itu dari NTT itu kan ada Soe, Rote, Kabupaten Kupang, Atambua, Keva. Itu saya pengen semua saya kenal, semua saya ajak berbincang, bertukar pendapat, gitu kan. Karena setelah saya coba itu, yang waktu kegiatan paintball itu kan kegiatan sudah berjalan berapa hari. Setelah itu baru saya coba terapkan dan ternyata berhasil. Nah itu tuh yang saya rasa kayak nyesal. Tahu gini dari kemarin, tahu gini dari lembaga kemarin. Ini luar biasa narasumber Kak Ari sudah hadir dan membagi cerita. Saya pengen tahu lagi kakak, kakak punya pesan. Ini kan kita membagi cerita, kita terbatas, tetapi apa yang kita lakukan menginspirasi, lalu kita bisa cerita di orang lain. Minimal menjadi cerita juga untuk kita punya adik-adik yang masih mungkin ada di Penggalang, Penegak, ada di Saka juga. Kira-kira pesan kakak yang sampai sudah berada di tingkat nasional dan mengartikan dan beranggapan bahwa pramuka ini membentuk kita. Itu kakak punya pesan seperti apa? Pesannya Kak Ari sendiri mungkin di pramuka tuh luas teman-teman. Jadi di pramuka tuh kita tidak hanya belajar soal simpul, sandi, terus sejarah. Kita tidak terbatas soal itu. Di pramuka tuh kita bisa belajar yang namanya komunikasi, dipimpin dan memimpin, terus cara kita bertemu dengan orang, cara kita dipandang oleh masyarakat, itu tuh semua saya rasa ada di pramuka. Ada pramuka. Karena sekarang kebetulan kan saya
saya sudah bekerja kakak di instansi keuangan. Dan itu tuh di itu instansi itu tidak, istilahnya bukan tidak, menghindari yang namanya orang-orang introvert, karena kita setiap hari bertemu dengan orang baru kakak. Setiap hari ketemu dengan orang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Itu tuh kita dituntut untuk mengerti apa maunya orang ini datang ke sini, maksudnya apa, tujuannya apa. Kalau kita tidak punya skill komunikasi kakak, susah, setengah mati kakak. Baik, terima kasih Kak Ari. Kira-kira harapan untuk adik-adik yang masih belajar seperti itu ya kakak. Dan mungkin poin paling penting yang kakak sempat membagikan, ini kan podcast dingin di kita punya studio sekarang ini menjadi tempat untuk kita berbagi cerita yang mungkin selama ini kita sempat menyalurkannya itu dalam bentuk media untuk kita saling semua bisa mengetahui apa harapan kakak untuk podcast dingin ini. Minimal ini tempat ini kita berbagi cerita, menginspirasi. Jadi harapan kakak itu seperti apa? Terkesima tadi kakak mau tanya, ini kita mau santai atau mau yang resmi? Dan justru dalam bentuk kita santai ini banyak inspirasi yang diceritakan. Jadi harapan kakak untuk podcast dingin ini seperti apa nantinya? Lalu narasumber yang akan diundang itu minimal dia menceritakan seperti apa? Kakak punya harapan? Karena saya juga baru lihat nih podcast Kak Joni punya podcast dingin, jadi saya rasa kayak, wah ini kebetulan sekali. Saya berharap podcast dingin di sini mungkin lebih ke arah kita saja dulu kakak. Kita dulu di TTS. Istilahnya banyak yang perlu kita perbaiki di TTS, khususnya pramuka. Mau dari peserta, mau dari anggota, Saka, DKC, terus DKS, Kuarcap. Kita banyak, istilahnya perlu banyak diperbarui, bukan diperbarui, perlu banyak diperbaiki kakak. Nah, saya berharap dari podcast ini nih yang akhirnya kita bahas, jadi podcast yang membangun. Podcast membangun, luar biasa. Terima kasih Kak Ari. Saya dapatkan poinnya di sana, podcast yang membangun. Saya sebagai host juga, keterlibatan kami di Kuarcap dalam kita mengembangkan pramuka di TTS. Saya mempunyai satu pemikiran, di sini adalah tempat untuk kita berbagi inspirasi, pembelajaran bermakna. Dan pemirsa semua, saya sudah tangkap semua dan saya akan sampaikan dalam bentuk kesimpulan sebentar. Dan yang paling penutup Kak Ari, paling penutup saya mau pengen kakak merangkum perjalanan pengalaman kepramukaan kakak sampai dengan mengikuti kegiatan, dan dia bermakna sekali dalam membentuk pribadinya kakak, baik karakter, mindset, di semua apa yang kakak mau rangkumkan dalam bentuk satu kata. Tidak terduga ya. Tidak terduga, karena dari awal saya ikut pramuka itu kan bukan karena betul-betul keinginan untuk berorganisasi, tapi saya dari awal ikut pramuka itu kan keinginan untuk jalan-jalan yang akhirnya saya bisa dapat, saya punya karakter, saya bisa dapat, saya punya skill, itu semua saya dapatkan di pramuka. Jadi yang akhirnya saya dapat dari pramuka saya bisa pakai di kemudian hari. Contohnya sekarang di dunia pekerjaan ini betul-betul saya bersyukur sekali. Saya tidak menduga kalau saya bisa seperti ini karena pramuka. Karena ini. Betul. Terima kasih Kak, menginspirasi sekali pemirsa dan sobat pramuka semua di mana saja berada. Ada beberapa poin penting yang kami coba catat tadi dari kisah inspirasi Kak Ari sebagai narasumber. Ada 5 poin penting yang saya coba rangkum, saya coba catat. Yang pertama, bahwa di pramuka kita tempat untuk belajar berkarakter. Yang kedua, kita belajar dipimpin. Ketiga, kita belajar memimpin. Yang keempat itu di pramuka itu pelajaran bermakna. Jadi hal kecil yang kita buat itu dia bermakna. Yang kelima mungkin seni yang ada di sana. Jadi
kalau mau kita pribadi lebih baik kita belajar di pramuka. Yang sebelumnya nanti kita ada di posisi seperti ini, kita tidak akan menduga ketika kita belajar, mendalami, memahami setiap kegiatan kepramukaan walaupun kecil, tetapi kita bisa menjalani dan memahaminya dengan baik, dia akan bermakna dan akan berguna untuk kita punya kehidupan, dan munculnya kita akan profesional di dunia kerja seperti itu. Dunia kerja ini terlalu luas. Dunia kerja bisa kita berdampak untuk kita punya diri, lingkungan, dan kalau sedapat mungkin ketika kita sudah berkarakter, kita sudah mempunyai semua poin-poin yang tadi saya simpulkan dan narasumber tadi sampaikan, maka kita akan dipercaya di dunia kerja. Saya kira seperti itu, Kak Ari. Terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita inspirasi. Kami harapkan Kak Ari tetap sehat, sukses di dunia kerja, dan harapan kami Kak Ari tidak usah sungkan-sungkan. Kami pengen Kak Ari hadir lagi untuk berbagi cerita. Di kepramukaan. Pintu studio podcast dingin ini selalu terbuka untuk kita semua. Kak Ari bisa sekali tidak ada kesibukan, boleh hadir lagi untuk berbagi cerita-cerita inspirasi. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ari. Salam pramuka. Salam.